Viral video yang menunjukkan Dalai Lama meminta seorang bocah laki-laki untuk memeluk dan mengisap lidahnya. Video viral Dalai Lama itu memicu berbagai reaksi dari warganet di media sosial. Dalai Lama menyadari kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik lewat situs resminya 10 April 2023. Situs resmi Dalai Lama juga menyatakan bahwa pada video itu, bocah ini meminta Dalai Lama jika dia bisa memberikannya pelukan. Di Tibet sendiri, menjulurkan lidah bisa menjadi semacam cara untuk menyapa seseorang. Terlepas dari kontroversi tersebut, siapakah Dalai Lama? Berikut profil pemimpin spiritual Tibet tersebut. Dalai Lama XIV atau yang juga dikenal Tenzin Gyatso, lahir pada 6 Juli 1935 dari keluarga petani kecil di dusun Takser Amdo yang terletak di timur laut Tibet. Pada usia 2 tahun, ia bernama Lamo Dondo dan dinyatakan sebagai reinkarnasi dari Dalai Lama ke-13, Thubten Gyatso. Dalai Lama adalah nama yang disandingkan kepada seseorang yang diyakini sebagai Avalokitesvara atau Chenrezig, Bodhisattva welas asih atau Santo pelindung Tibet. Bodhisattva adalah makhluk tercerahkan yang telah menunda kepergiannya ke nirwana dan memilih untuk terlahir kembali untuk melayani umat manusia. Dalai Lama ke-16 memulai pendidikan agamanya ketika berusia 6 tahun dan pada usia 16 tahun ia telah mengambil peran sebagai pemimpin politik Tibet. Pendidikan yang didapat oleh Dalai Lama berlandaskan kurikulum yang berasal dari tradisi Nalanda yang terdiri dari 5 mata pelajaran, yakni logika, seni rupa, tata bahasa Sanskerta, dan obat-obatan. Namun di antara kelima pelajaran itu, pembelajaran pada masa pendidikan Dalai Lama diberatkan pada filsafat Buddha, yakni Prajna Paramita, kesempurnaan kebijaksanaan, Madhyamika yakni filosofi jalan tengah, Vinaya yakni kanon disiplin manostik, Abhidharma yakni metafisika, dan Pramana yakni logika epistemologi. Ia juga mendapatkan 5 mata pelajaran minor seperti kelas puisi, drama, astrologi, komposisi, serta sinonim. Pada usianya ke-23 tahun, Dalai Lama mengikuti ujian terakhirnya di Kuil Jokang Lhasa selama festival doa besar tahunan atau Monlam Chenmo pada tahun 1959. Ia lulus dengan pujian dan dianugerahi gelar Geshe Harampa setara dengan gelar doktor tertinggi dalam filsafat Buddha. Pada tahun 1958, Cina bergerak melawan Dalai Lama yang diyakini sebagai pemimpin dari gerakan perlawanan Tibet. Dalai Lama XIV yang merasakan adanya bahaya datang kepadanya segera melarikan diri ke kota Dharamsala, India. Kota ini berada di kaki pegunungan Himalaya, berbatasan dengan Nepal, Cina, dan Tibet, di mana ia tinggal di pengasingan sejak saat itu. Pelarian dramatis Dalai Lama ke India merupakan momen penting tidak hanya dalam perjuangan Tibet melawan pendudukan Cina, tetapi juga dalam evolusi hubungan antara India dan Cina. Setelah 62 tahun melarikan diri ke India, pemimpin spiritual Tibet itu terus menjadi duri pihak Cina dan penyebab utama permusuhannya terhadap India. Di sisi lain, masuknya Dalai Lama ke India menandai masuknya pengungsi Tibet dalam skala besar ke India. Setelah 62 tahun melarikan diri ke India, orang-orang Tibet yang menghadapi penganiayaan Cina datang ke India dengan mengkampanyekan perlawanan terhadap Cina di bawah naungan Dalai Lama. Pihak berwenang di Cina hingga hari ini takut akan jangkauan dan rasa hormat yang terus dipegang oleh Dalai Lama di wilayah Tibet. Cina terus mengajukan keberatan atas kunjungannya ke Arunachal Pradesh, sebuah negara di bawah kendali kedaulatan India yang sering diklaim Cina sebagai Tibet Selatan dan bagian dari negaranya. Meskipun Dalai Lama telah melepaskan peran politiknya pada 2011,
Cina khawatir bahwa Dalai Lama memegang kekuasaan yang cukup di Tibet untuk memicu pemberontakan melawan penaklukan Cina.